إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Qala berkata Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, ini sungguh aku lakum untuk kalian. Nadhirum mubin adalah pemberi peringatan yang nyata. Allah marhamna bil Quran. Hai bunda sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat kemarin Allah perintahkan Nuh setelah Allah kirim beliau kepada sebagai seorang rasul. Perintahnya adalah beri peringatan kepada kaummu sebelum terjadi pada mereka azab yang pedih. Qala ya qaumi, maka Nuh nggak pakai menunggu lama, langsung menyampaikan. Beliau sampaikan kepada kaumnya, umatnya, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin. Saya adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Poin pertama, ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab Allah tidak hanya menimpa buat orang-orang yang zalim saja. Tapi kalau azab Allah sudah terjadi, nanti semuanya kebagian. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Cari itu ayatnya. Takutlah kalian terhadap musibah murka Allah yang bakal menimpa tidak hanya buat orang-orang zalim saja. Jadi semua harus ambil peran. Sekarang nih ayah bunda udah kompleks banget tuh masalah kita. Petugas hukum yang korup nggak kurang-kurang di kita. Pornografi, daratan riba, pinjol, judol, orang nggak sholat, menipu dengan terang-terangan. Banyak, kayaknya lebih banyak kejahiliannya dibanding masyarakat jahiliyah. Maka semuanya harus ambil peran. Karena takutlah terhadap musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Semuanya harus ambil peran. Untuk apa? Agar musibah itu tidak terjadi. Orang-orang baik jangan diam. Jadi mulai mengingatkan. Saya belum bisa Ustaz. Nah, lihat nih, ayat ini ngajarin kita bahwa mulai dari lingkaran terkecil dulu, ya qaumi, dari diri dulu, sampein ke keluarga, keluarga udah baik, sudah makin bagus, ajak orang-orang sekeliling. Jadi dakwah tuh nggak usah muluk-muluk, pengen kelas internasional, kelas global, padahal di sekelilingnya aja masih belum sholat. Jadi mulai dari circle yang kecil sedikit, sama juga setiap ada tamu datang ke sini, pada nunjuk itu sebab oh yang sana belum digarap, tanahnya banyak ditumbuhin rumput. Saya bilang anak-anak baru bisanya ini doang, ini aja yang kecil, nanti nambah lagi, ntar insya Allah sampai ke sana. Demikian juga dakwah tuh begitu ayah bunda. Ini alhamdulillah Usbab ngajarin dari Cianjur, yang dari Jambi nyampein sekitar Jambi, yang di NTB kayak Bunda Siti Samsiah ngajarin yang di NTB. Yang ada di Makassar seperti Bunda Wahdah, Bunda Wahbah, di Kendari Bunda Wahdah, di mana-mana. Ada yang dari Papua ajarin sekelilingnya. Ntar makin gede zonanya. Jadi poin kedua, dakwah dari
circle terkecil. Dan poin ketiga, dakwah itu tidak serumit yang dipikirkan. Jadi, ntar begini, nanti begini. Kalau saya nanti dites sama kiai sekitar gimana, Ustaz? Enggak. Enggak serumit yang dipikirkan dakwah itu. Ayah bunda baru tahu surat Nuh ayat 1 dan 2 sampai itu ayat 1 dan 2. Nanti sama Allah diangkat levelnya. Kalau dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah, nah supaya makin belajar lagi, makin berilmu lagi, terus naik. Jadi dakwah mulai sama ayah bunda. Tidak serumit yang dipikirkan. Bahkan kalau Usbab lagi ketemu sama kawan-kawan jemaah tabligh, banyak mereka tuh yang nggak pernah ngaji, nggak pernah pesantren, tapi mereka sudah dakwah ke banyak negara. Sebenarnya pakai bahasa apa? Ya kalau kami lagi ada di daerah Asia Selatan, Pakistan, India, Bangladesh, mereka pakai bahasa Urdu, pada pinter-pinter. Nanti kalau mereka ke Thailand, bisa bahasa Thailand. Mereka ke Filipina, bisa bahasa Tagalog. Mereka pergi keliling dunia, gitu. Allah mudahkan. Dan gimana caranya itu? Maka jawaban mereka, dakwah tidak serumit yang dipikirkan. Yang penting mulai. Ya benar. Jadi mulai dakwah. Mulai berbagi Jumat berkah, nasi cuma satu porsi, sanggupnya satu porsi. Nanti satu porsi itu akan mengilhami, menginspirasi orang-orang jadi ikutan, jadi puluhan porsi orang-orang. Nanti jadi ratusan porsi. Tanyalah kepada semua orang yang telah memulai dakwah. Sama juga begitu. Mulai dari circle yang kecil, nanti Allah mudahkan terus. Inilah nadhirum mubin. Wahai kaumku, aku adalah pemberi peringatan yang nyata buat kalian. Bunda, poin yang keempat, jangan lelah dalam dakwah. Nggak boleh lelah. Maksudnya gimana, Ustaz? Saya mah, Ustaz, kalau nyuruh anak sholat mah, bawaannya pengen berantem. Baru diomongin aja, nyaut, ngelawan, ngebantah. Mudah-mudahan udah nggak ada di keluarga kita nih yang nggak sholat. Mudah-mudahan semuanya Allah rezekikan jadi ahli sholat. Jangan nyerah ya, ayah bunda, dakwah. Kalau dalam surat 20, 130, disebut. Suruh cari sendiri dah. Dalam surat 20, Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa." Perintahkan keluargamu mengerjakan sholat dan bersabar, nyuruh ngajak mereka sholat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bilang perintahkan keluargamu dan sabar ngajak mereka sholat? Kenapa? Karena ayah bunda ini sama nih sama risalahnya, tugas kenabiannya Nuh alaihissalam. Inilah nadhirum mubin. Aku pemberi peringatan yang nyata. Nggak lelah. Saya barangkali sudah sampaikan ke ayah bunda ilustrasi. Kalau ada malam-malam asap tebal seperti kebakaran masuk rumah kita, pasti kita udah nggak bisa tidur. Kita periksa ke rumah, semuanya alhamdulillah bukan rumah kita yang kebakaran, tapi asap itu masih menyesakkan. Saya yakin kita semuanya nggak bisa tidur. Pengen lihat yang mana rumah yang kebakar. Rupanya rumah tetangga kita. Begitu melihat rumah tetangga kita, jarak mungkin 3, 5, 10 rumah dari rumah kita, tengah malam kebakaran, kira-kira begitu melihat rumah tetangga kebakaran, ayah bunda masuk lagi tidur, apa mulai itu bantu-bantuin untuk matiin api. Nggak usah pakai disuruh, semua sekampung ngebantuin. Padahal mungkin yang di dalam rumah belum teriak minta tolong. Boleh jadi mereka sudah mati terbakar. Atau mungkin mereka masih relap tidur.
Tapi kalau sekampung itu segitu pedulinya sama tetangga yang rumahnya terbakar api dunia, masa sih sama darah daging sendiri kita nggak peduli, bakal dibakar oleh api neraka. Itu yang disebut dalam surat Tahrim. Nanti cari. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Wahai orang yang beriman, pelihara jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Di sana banyak sekali malaikat-malaikat yang galak, ganas, gilazun, syidadun, yang tegas. Mereka tidak bermaksiat pada Allah dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Dan Nuh sudah naik tingkat. Beliau itu Rasul. Maka tidak cuma keluarganya, tapi beliau sudah ajak kaumnya, umatnya. Nanti juga begitu, ayah bunda. Kalau sudah makin naik levelnya, udah mulai diri kita, keluarga kita, nanti keluarga besar kita, nah lingkungan kita, kaum kita, umat kita. Poin kelima, ayah bunda, dakwah itu tugas hanya menyampaikan. Bala kalau dalam surat Jin ayat berapa tuh? 24 apa? Bala minallahi wa risalati. Urusan hasil bukan urusan kita. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama aja Muhammad, kau berikan peringatan atau engkau tidak beri peringatan, mereka tidak beriman. Yang tahu hasilnya Allah. Tugasnya semua Rasul termasuk Nuh dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan. Dan jangan pernah terlalu yakin atas apa yang kita kerjakan. Petani aja bibit sama, media tanam sama, tumbuhnya ntar beda-beda. Bunda. Dan Nuh alaihissalam juga begitu, dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya yang ikut ada, keluarganya yang nggak ikut juga ada. Siapa anaknya itu kan. Jadi nanti ayah bunda cari itu dalam juz 12. Ketika sudah terjadi banjir bandang, maka kemudian Nuh bilang, ya bunayya rekam ma'ana. Wahai Ananda, ayo naik ke bahtera bersama kami. Maka jawaban anaknya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak, saya mau naik gunung aja. Air nggak bakal nyampe. Nah urusan gunung nih, Bunda Lucy sama Ayah Andung sering naik gunung. Gunung tinggi 2.000 meter, 3.000 meter. Ada yang sampai 8.000 meter di muka bumi ini. Kalau udah kita naik gunung tuh, ayah bunda, sampai di atas, itu segala-gala kelihatan kecil tuh. City view, pemandangan kelihatan kecil. Rasanya sih selamat, katakan. Tapi enggak. Hari itu Allah Subhanahu wa taala kirim air yang enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Nanti ayah bunda bakal tahu tuh kisahnya dalam surat Al-Qamar. Qamar mudah-mudahan surat 54 kita bakal nyampe kisah Nuh alaihissalam disuruh bikin bahtera sama Allah Subhanahu wa taala, dan terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan kaumnya Nuh. Kenapa? Karena mereka enggak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kelima tuh urusan nyampe apa enggak bukan urusan kita. Hasil dalam dakwah bukan urusan kita. Urusan kita cuma balal, menyampaikan kalau dalam dakwah. Kalau mereka diajak sholat, mau sholat, alhamdulillah.
Ntar diajak lagi kalau belum masih belum. Kalau yang belum ke masjid, ajakin ke masjid. Kalau belum, maka nanti ganti lagi. Dan sekarang alhamdulillah banyak kreativitas dalam dakwah. Bahkan tak cuma yang tua-tua. Dulu kalau zaman dulu yang disebut dai, yang tua-tua. Dulu kita kalau belajar masih kecil-kecil tuh di TVRI, nah itu kiainya, ustazahnya tua-tua semua. Sekarang alhamdulillah yang muda-muda aja pada kreatif bener dakwahnya. Ada yang dakwahnya dengan berbagi makanan, ada dakwahnya yang menyantuni anak-anak yatim, ada dakwahnya dengan musik, meskipun banyak yang menentang, tapi berhasil. Mereka banyak ngajakin orang-orang seperti yang tidak pernah terjamah. Dan model Ustadz Dery aja, Insya Allah. Dery Sulaiman. Terus almarhum Ustadz Jeffrey Bukhari. Nah, saya mau ngasih tribut buat almarhum Ustadz Jeffrey Bukhari. Dulu awal-awal kami dakwah, nah, Gus Bob masih muda, beliau masih muda, jadi masih umuran 20-an, 30 awal. Lalu kumpul di rumah beliau, ada Opik Tombo Ati, ada Agus Idwar, ada ustaz-ustaz muda lah, pada kumpul. Kami bikin kodim, Korps Dai Indonesia Muda. Ininya UJ, yang kemudian nanti jadi UJ Center. Tapi waktu saya bergabung berapa kali sepanggung sama beliau, saya ngelihat kok dakwahnya kayaknya nggak senafas sama saya. Saya ngeliatin almarhum tuh suka nyerempet-nyerempet para prostitusi, dikumpulin, dikasih pengajian di hotel. Agak bingung, agak jengah. Tapi Masya Allah, berapa kali ikutan, akhirnya saya mundur pelan-pelan. Tapi kami masih bersahabat. Dan almarhum Uje masih begitu dakwahnya. Bagi saya kayaknya dakwahnya banyakkan bumbunya daripada kontennya, daripada isinya. Tapi Masya Allah, qadarullah, Uje wafat. Dan saya masih ada acara, nggak bisa ikutan di rumahnya, nggak bisa nyolatin sholat di Istiqlal. Saya ngelihat dari TV, dari internet, Masya Allah itu Istiqlal penuhnya. Dan kemudian saya kontak beberapa sumber, dikuburkan kemana? Di Karet, Ustaz. Maka saya duluan meluncur di Karet, Karet Bifak. Rupanya bukan di Karet Bifak, di kuburan yang kecil di sebelahnya Karet Bifak. Hingga orang udah pada kumpul di Karet Bifak tuh. Nah, kemudian bergerak. Dan Masya Allah, saya jalan kaki bersama ribuan orang. Dan netes air mata tuh. Saya bilang dalam hati, ya Allah, saya dulu menganggap ngapain UJ dakwah di tempat-tempat yang begini. Dan kemudian tiba-tiba saya lagi jalan kaki, ada motor yang banyak sekali lewat. Terus tiba-tiba mereka ngomong gini, ayo Pak, naik Pak, naik Pak. Kuburan sebelah sana. Dan orang-orang yang jalan kaki diajakin sama rombongan motor-motor itu. Saya naik, saya nanya, dari mana Bang? Ini anak muda. Dia bilang, saya dari Karawang Pak. Dia bilang, memang suka ngikut ngaji sama Uje? Enggak Pak, saya cuma ngikutin dakwanya Uje aja di TV. Ya Allah, dalam hati saya, aku bersyukur padamu ya Allah. Engkau utus Uje untuk Indonesia. Jadi buat diutus untuk orang-orang yang mungkin tidak terjamah sama Usbob dakwahnya, nggak terjamah sama ulama-ulama, sama kiai-kiai. Dan rupanya begitu, ayah bunda. Jadi bukan urusan kita yang menentukan hasil dakwah. Tugas kita cuma balak, nyampein. Demikian ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Raffi. Barakallahu